Tampai awak bisa di akhirat hanya dua, mau sarugo atau neraka, ya Bu. Ndak ada tampai lain loh. Kalau ndak sarugo berarti nanti lah ya Pak. Kita tinggal memilih ini. Nah, kalau ini milih mana nih? Sarugo kan? Sama sadonya Bu. Tapi pertanyaan apa kalau itu pi amal awak kasih itu? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang cukup lebat ini ya Bu. Suara tadang Bu? Pada hari sore yang lebat hujan ini, kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan acara rutin kita, yaitu tausiah majelis taklim. Sehat saudara Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, dasar tausiah kita sore hari ini Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Lihat Al-Quran di HP itu Bu. Ali Imran 133 133. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ayat 133, 134, 135 Allah menyuruh kita untuk bersegera beramal menuju surga dan ampunan. Jadi Ibu, ayat kok menyuruh awak bersama-sama capek-capek kasarunggu, bersegera, bagageh. Ya Bu, apa salah Bu? Hah? Wasari'u, itu kan namanya. Nah, jadi gua ulang boleh Ibu-ibu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, sari'u ini mana Ibu adalah bersegeralah kalian seluruhnya. Berarti perintah ya Bu, amar perintah, menyuruh hawa baca capek-capek.
bersegera, basi gageh, basi do capek. Itu maksudnya. Nah, ibu tahu makna bersegera aku, Bu ya? Kalau ada perlombaan ya, Bu, apakah lomba lari atau lomba yang baru patang, lomba balap ya, Bu? Ketika mulai start, orang akan bersegera menuju finish, mencari sampai siapa yang capek tiba duluan. Jadi bercepat-cepat dalam bahasa itu adalah namanya wasari'u. Nah, di dalam kursus ayatku bersegera mawak disuruh yang pertama minta ampun, yang kedua beramal masuk surga. Nah, jadi yang pertama Ibu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu semuanya kepada atau mencari ampunan dari Tuhanmu. Berarti minta ampun ke Tuhan kau Ibu harus bersegera, jangan diundur-undur, jangan balamu-lamu. Ini pertanyaannya Bu, Mbak kok model itu kira-kira? Bu? Karena kau intinya lah. Kenapa kita disuruh segera minta ampun? Yang pertama ya Bu, awak kok pasti punya dosa ya Bu, yang awak sadar atau tidak sadar. Dosa seluruh badan awak kok. Mungkin dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa lidah, ya Ibu, Ibu. Atau dosa yang tidak nampak, dosa hati, Ibu, iri dengki, lah, hasad, bersifat ria, tidak ikhlas beribadah, mendongkol, macam-macam lain. Kita semua ini tidak ada yang bebas dari dosa, Ibu. Termasuk yang bicara saya ini banyak istilahnya Bu, dosa-dosa kita. Jadi karena itulah perintah ayat ke Ibu yang dimuliakan Allah, dalam perkara karena waktu punya banyak dosa yang kita tidak tahu apakah sudah diampuni atau belum oleh Allah, maka kita disuruh untuk bersegera atau sering-sering minta ampun kepada Allah. Apakah bentuknya istighfar, astagfirullahaladzim, dalam tiap-tiap doa kita minta ampun ya Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minta ampun. Siapa yang bisa mengampuni dosa Ibu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh Ibu, perkara dosa-dosa ini kita disuruh untuk acuk-acuk mengana dosa, jangan atau silahkan terhadap pahala tidak boleh disebut-sebut. Kan pernah kita sebut. Sering kita ingat. Karena masa awak muda-muda dulu, Bu. Masa masih labil. Coba dikana balik Ibu. Ternyata lah dari umur yang awak habiskan kok, mungkin sebagian besar tak langsung awak babuik dosa. Dan awak tidak ada yang tahu Ibu, apakah sudah dimaafkan oleh Allah atau belum, tidak tahu Bu. Maka itulah kita dianjurkan di situ untuk terus bersegera minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, satu poinnya Bu ya. Yang kedua kecil Bu tadi batu. Awak tidak tahu bila kematian tu datang. Ya Mak? Bu? Tahu Ibu bila meninggal Bu? Tidak tahu. Tah lai sehari lai ya Bu? Tah tinggal seminggu lai, tah sejam lai, atau setahun lai, tidak tahu ada. Itu sengaja tidak ada yang tahu oleh Allah. Boleh awak siapkan diri dan tetap tadi memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibu lah cok mencari peristiwa kematian ke ibu. Hanya sakijok mato, ibu. Iya bu. Nah, kadang pagi sehat, ya bu. Bakawan-kawan Jawa, rupanya painya kau bukit tinggi, tanpa diduga mak awak bercerita kecelakaan di jalan, meninggal. Atau pagi sehat, pergi ke WC tak jatuh atau keliciak, meninggal langsung. Atau sedang duduk-duduk langsung aja meninggal bu. Bahkan sedang baca Quran ya bu, ada yang meninggal. Sedang sholat ada yang meninggal. Banyak, itu nak tahu. Ketika nanti sudah sampai datang ajal seseorang itu, maka dia akan datang, tidak bisa dimundur, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Fa iza jaa ajaluhum, ketika lah sampai ajal itu, lah datang ajal itu, tidak bisa, la yastaghfiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat ataupun dimajukan. Karena kita tidak tahu itu lebih bu. Yang pertama risiko dikecewaan, maka perbanyaklah minta ampun, perbanyak taubat. Dalam waktu yang ada kok, kita terus atau bersegera minta ampun kepada Allah. Nah, satu ya. Yang kedua, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan mendapatkan surga arduhas sama, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga ke bebo luas, dipakai bahasanya langit dan bumi. Pertanyaannya bebo, ada nggak kira-kira tempat lain di luar langit dan bumi? Nah, ada bu? Kok di bumi kini nak ada langit, di luar langit ada enggak lain alam bu? Hah? Iya, seluas langit ada enggak tempat lain di luar langit? Enggak lain lah bu. Nah, itulah gambaran luasnya surga. Itu untuk motivasi kawan ibu, maksudnya surga itu lapang, tidak ada bersampit-sampit di sini, bahkan luasnya seluas. Nah, jadi seluas langit dan bumi. Jadi disuruh awak tadi segera minta ampun dan juga segera mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Sarugo itu ibu untuk orang bertakwa. Nah, jadi hanya orang takwa yang bisa masuk sarugo itu. Orang takwa yang mana? Nah, apa ciri-cirinya di situ? Nah, disampaikan di bawahnya. Nah, ciri-ciri orang takwa yang akan masuk surga seluas langit dan bumi itu, yang pertama, nah, apa yang kamu perlu amalkan bu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak baik ketika lapang ataupun sedang sempit. Nah, sedang lapang rezeki. Nah, kalau ibu kini kan tanggal 1 ibu lama mau pensiun aja bu. Sedang lapang apa? Berinfak. Fisarro wad darra, baik sedang sempit masih bisa dia berinfak. Itulah orang takwa. Kalau sedang lapang, sadonya orang mungkin bisa ya bu. Tapi ujian orang bertakwa itu adalah ketika waktu sempit. Nah, piti sayu ya bu nih, kadi bayar sekolah dulu, nah, pambayar lampu listrik, pambali samba ke pasar, belanja anak-anak cucu, piti pas. Dalam kondisi gak sulit telah orang bertakwa, dia masih bisa menyisihkan sebagian rezekinya
untuk berinfak di jalan Allah. Kalau orang takwa, Bu, memang orang takwa itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu kesabaran, karena hadiahnya surga. Nah, sampai awak bisa di akhirat hanya dua, mau sarugo atau neraka, ya Bu. Nggak ada sampai lain, Bu. Kalau nggak sarugo berarti nanti lah ya, Pak. Kita tinggal memilih ini. Nah, kalau ini milih mana nih? Sarugo kan? Sama sadonya, Bu. Tapi pertanyaan apa kalau itu pi amal awak kasih itu? Nah, kadang-kadang ketika memilih itu, Bu, ketika lapang ada piti, ketika sampai awak kadang-kadang nggak bare. Inilah ujian, Bu. Maka disampaikan di situ, amalan yang terbaik di antara satu yang terbaik untuk menuju surga itu adalah dia mau berinfak ketika lapang atau ketika sedang sangki. Nah, ya Bu, itu satu ya. Yang kedua, amalan orang bertakwa yang diberikan surga yang luas sangat umum itu, wal kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan marah. Ibu lipat bangi, Bu, demah, Bu. Lai bangi kanak-kanak, Bu. Acok ya, Bu. Kas suami waktu ada masalah lipat bangi. Ini. Nah, kadang anak bangi pilih telinga madawana teh. Ini. Ada pilih telinga cucu ini. Nah. Nah, jadi maksudnya Ibu, bangi ayahnya ke Ibu ya. Nah, mengkasih risiko. Orang bertakwa itu ianya penyaban, bisa menahan marah. Wal kaziminal ghaiz itu adalah bahkan ketika marahnya lah diubun-ubun, Bu, betul-betul marah lah merah matanya, dia bisa marah, Bu. Tapi pada saat matanya merah itu dia bisa marah, punya kekuatan, masih bisa dia mengendalikan diri. Nah, itu namanya menahan marah. Itulah orang yang hebat, Bu. Sesuai hadis Nabi, laisa syadid bisur'ati. Nah, bukanlah orang yang pemberani, orang yang kuat, orang yang tenaganya hebat tuh bisur'ati, ketika dia bisa membanting, mengalahkan lawannya sampai KO, Bu. Nah, bisa mampuan lawannya lah, Bu, sehingga tidak kalau melawan lagi. Nggak itu yang kuat doh. Nah, inna masyadid, tetapi orang yang pemberani, orang yang kuat, yang perkasa itu adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Ketika dia masih bisa mengendalikan diri, ketika marah sudah memuncak. Nah, itu yang orang yang syadid. Ini kasami ada bangi kadang. Baik, kayak aja ada bangi kadang. Nah, yuk. Kadang ada degelan juga. Babu. Pokoknya kaji di siku, Ibu, awak berlatih menahan marah. Awak kok tentu punya marah, Ibu, ya. Pasti namanya manusia. Kalau orang salah, kalau awak tidak ketuju, pasti bangi awak. Anak buat perangai bangi awak, Ibu. Itu wajar. Tetangga mengaduhnya, Ibu. Awak nak lalu mai heboh-hebohnya di sebelah. Pasti bangi awak. Anak-anak tahu, Bu, awak memainkan sholat ribut di luar, pasti bangi awak. Tapi orang bertakwa, dia bisa menahan marah, mengendalikan dirinya. Ikulah yang kau untuknya sarugo. Ndak katik-katik bangi, Ibu. Nangis paja, langsung bangi. Nah, nampak di luar hati bangi. Saketek karaja orang bangi awak. Tetangga saketek mebo bangi awak. Sensitif. Itu bukanlah amalan penduduk surga. Bukanlah amalan orang bertakwa. Nah, jadi nyampe saja, Bu. Pertama tadi menahan berinfak waktu lapang atau sempit. Yang kedua bisa menahan marah. Yang ketiga,
wal afina 'anin nas. Nah, mau memaafkan orang lain. Ya, Bu. Sebab ada orang kok bisa menahan marah tapi tidak mau bagi maaf. Nyutan marah tapi hatinya masih mendongkol itu. Masih membudi. Bangi enggak banginya doh. Caliak kan kepada orang tak suka tu bahasa lesiahnya lah yantoknya enggak banginya doh. Tapi enggak bisa dia maafkan. Sehingga ada kata-kata Ibu, tiada maaf bagimu gitu. Yuk, kadang lah minta maaf kawan ya, ia mengaku salah minta maaf di nih. Nah, kalau yang elok, ialah maafkan, uni maafkan. Kalau enggak apa? Bisa ngulang lihat. Mau dulu kau lihat. Yuk, bangin atau anehnya. Minta maaf nih. Bude. Maaf lah nih, bisa tiba-tiba lihat. Antok. Di hatinya enggak ada maaf. Udah itu tarik ini biarlah dulu. Jadi enggak ada sikap. Kalau nih Ibu masuk sarugo harus jadi pemaaf awak. Pemaaf ke suami, pemaaf ke tetangga, kawan di kantor, kawan sasurau Ibu. Sama-sama istalim ke Ibu. Ibu le saling maafkan gini kok. Enggak ada salah le Ibu. Lah, kau nak bayar utang maaf lah Ibu. Bisa Bu. Pokoknya amal orang bilang kalau bisa dimaafkan, maafkan kesalahan orang lain. Nah, wage rumus Ibu cik deh. Boleh sehat badan Bu, boleh senang hati kau lah. Sebelum lalu malam tu, ketika baca doa lalu kamu tekan aja Bu. Bismikallahumma ahya wa am. Sebelum tu baca, ucapkanlah niat kalah dia tiap kau. Sebelum mata ni terpejam, seluruh salah orang lain sehari itu lawak maafan saduanya. Dengar Ibu, ingat tiap hari tidak ada salah Ibu lalu tidak menyimpan dendam benci kepada orang lain. Lah aman awak. Pokoknya maafkan dulu. Nah, masih bisa jahit lahnya balik. Maaf balik. Ia mau itulah orang beriman. Kalau ni sarugo Bu, Nabi kanlah majan kawak. Demikianlah Nabi Muhammad betapa pemaafnya dia sehingga itulah membuat dia berhasil berdakwah di Mekah dan Madinah menyebarkan Islam karena sifat pemaaf. Awak itu kan diuji Ibu, diuji dengan sesuatu yang kadang berat, termasuklah orang-orang yang membuat kita kesal, membuat kita marah pada dia, tapi orang yang bertakwa yang akan diberikan surga, dia tetap bisa memaafkan orang lain. Ini kini kalau tanya ada yang enggak orang nan lupa maaf nan salah kawak yuk. Lah maaf, enggak ada salah orang lain salah dah. Salah hudan ada lah dah. Enggak ya alhamdulillah. Salah anak-anak, salah saudara kandung, enggak ada lain saudara kandung, salah uni, salah abang, salah hete, salah mama, amai pak tua mintuo banyak. Ini. Nah, itu di kanan. Kalau hari raya nak tiba ke rumahnya nak ke rumah mama awak berarti awak nak maafkannya tu dah masih ada je sangkit-sangkit baru kan. Jadi nah maafkan dia ya. Nah. Nang kara jawab minta maaf. Nah, dia kan yang mulia tu sebenarnya Bu, fa'fu wasfahu. Nah, minta maaf dan memaafkan Ibu. Ya, fa'fu itu maafkanlah dan minta maaf. Jadi yang mulia itu dah sia yang dulu memaafkan, itu intinya lah. Iya, memaafkan itu kan di hati letaknya Bu. Tapi kan kini kan putih hati dapat dilihat ya Bu. Putih kape dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Walaupun Ibu mungkinlah memaafkan, tapi kadang-kadang perlu yuk basalam tandonya nampak. Kadang-kadang mereka lah makannya Bu, dia nak Ibu bersalam dan nak bersapuan doh. Rasa-rasa kecilnya mereka kok alun julai gitu kan. Nah, kalau bisa Bu, yang lahir batin tuh nampak namanya Bu ya. Nah, di nampak awak memaafkaninya sudah baik kita, di hati kita juga maafkan. Enggak boleh lah Bu pura-pura dah Bu. Nah, di luar yuk maafkan tapi hati masih mendongkol, menahan dendam.
Allah tahu tuh kalau hati awak belum bisa memaafkan, ini nggak bisa awak mudah masuk surga. Inilah masing. Nah, berarti itu tahapannya, Bu. Tahan marah, memaafkan. Yang terakhir di sini ada kata wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baik. Nah, dan Allah tuh suka dengan orang yang berbuat baik. Nah, jadi itu buat tingkatannya. Tahan marah, maafkan, langsung berbuat baik kayaknya. Nah, kan hebat tuh. Berarti kan sempurna kan? Nggak cukup menahan marah aja. Perlu ditingkatkan, maafkan. Lawan maafkan, didorong awak untuk berbuat baik kayaknya. Nah, inilah amalan penduduk surga. Jadi kalau ibu ni awak sepakat kasarugo, amalan ni kau berbuat baik kepada orang yang jahat pada kita. Nah, barik tu ya Bu. Barik rasanya kalau dihitung sekali lalu, inyo jahat kawak. Sering menghina, mencacik keluarga awak, menggaduh keluarga awak. Tapi awak disuruh berbuat baik pada dia. Inilah orang penduduk surga, Bu. Ini oleh namu atau indah ya, Bu. Itu kan tadi. Pilihan kita mau surga atau neraka. Nah, kalau tidak mau berarti kita tidak mengambil peluang untuk jalan ke surga tadi. Nah, jadi Ibu, perbanyaklah berbuat baik kepada orang lain. Maafkan dia. Tadi tahan marah terhadap kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah berbuat baik kepada orang lain. Termasuk orang-orang yang suka mungkin membuat kita tidak nyaman dengannya. Maafkan, berbaik kepadanya. Karena kalau kita mungkin duluan Ibu, memberikan maaf berbaik kepada dia, sebagai manusia insya Allah nanti hatinya akan dibalikkan oleh Allah untuk bisa juga berbuat baik kepada kita. Kalaulah sama damai, apa yang kita dapatkan Ibu? Insya Allah keberkahan rahmat dari Allah akan datang kawak bersama. Tapi kalau masih baca cakap jauh ibu, jauh rahmat dari awak. Sampai kadang kehidupan. Mungkin nak perlu evaluasi, Ibu. Kenapa kita mungkin hari-hari kita sempit, payah nawak rasanya. Padahal kadang kalau dicari Ibu, dari segi keuangan lah cukup pitih awak. Tapi hatiku sampai je rasanya. Nah, orang kaya tapi sampai dunia ini. Usiang kepalanya. Sementara orang kadang-kadang yang miskin yang tidak punya harta tidak sebanyak pada dia, hatinya lapang, damai. Apa sebabnya? Mungkin itu karena tadi dia tidak bisa maafkan orang lain, kurang berbuat baik, atau mungkin dia masih menyimpan dendam marah terhadap orang lain. Nah, inilah intinya Bu, Al-Quran surat Al-Imran 133 sampai 134 ini. Nah, di ayat berikutnya sebenarnya Ibu dikatakan di sini, nah, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika dia mengerjakan perbuatan keji, nah dikatakan di sini orang-orang yang atau menzalimi dirinya sendiri. Kita langsung perbuatan keji ke orang lain, merusak orang lain, atau dirinya sendiri dia zalimi. Nah, zakarullah, dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Jadi dosa tadi yang bisa mengampuni dosa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pintu ampunan Allah itu Ibu adalah maha luas. Sebesar apapun dosa hamba-hambanya, selagi dia tidak syirik, mempersekutukan Allah, insya Allah Allah bukakan pintu ampunan. Ibu. Nah, jadi jangan pesimis awak. Dia dosa lah kadang banalah banyak, Ustaz. Apa kau diampuni Allah atau enggak kau? Nah, ibu juga tiba tadi dia baik dosa enggak boleh, Ibu. Kita harus optimis. Insya Allah selagi ada niat kita minta ampun, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Inilah maknanya Tawwabur Rahim. Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, ini katakan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, wa lam yusirru ala ma fa'alu
wa hum ya'lamun. Kita di sini kemudian setelah dia minta ampun kepada Allah itu, dia tidak lagi meneruskan mengulang perbuatan dosanya itu karena mereka telah tahu. Nah, jadi kalau lah telah sama babek dosa dulu ibu, lah minta ampun awak, jangan diulang aja dosa itu balik ya. Nah, itu makasih. Karena mungkin Allah sudah ampuni dosa kita. Inilah ibu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling ingatkan. Yang penting tadi ibu, di sisa awak yang tak tahu kok, barangkali tinggal kok, mari terus kita perbanyak amal, perbanyak minta ampun kepada Allah, bersegera kita beramal amalan yang nanti bisa membawa kita kepada masuk surga di akhirat kelak. Kita berdoa ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ini kita bisa kembali atau matinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu yang dapat kita sampaikan. Sebelum kita tutup, masih ada pertanyaan bu? Ya. Oh ya. Silakan. Ya. Caranya bu? Ya. Itu dalam diri kita sendiri bu. Nah dia mau tidur dulu, sebelum doa tuh mungkin hati berbicara bu, ya Allah sebelum mata ini terpejam, saya sudah ikhlas memaafkan seluruh salah orang lain pada hari ini. Bukan tahu tuh, mungkin saya nutup salahnya berdariku, lah ikhlaskan ya Allah. Udah mungkin awak kau masih ada suaminya, tadi mungkin salah, kata-katanya mungkin kasar sehari ibu, atau kurang melanjut sehari ibu, kita silakan hati ini bicara, ya Allah terhadap semua salah suami saya, sebelum matanya terpejam sudah saya ikhlaskan, saya maafkan. Nah, abi baca sadonya bu. Kok salah anak sehari ko yang menyebabkan anak masih sakit kepala ya bu. Maaf ikhlaskan. Tanda kita sayang pada dia dan kita mau nanti berharap biar nanti lapang hatiku. Ya. Jadi lalu ibu lama besok jago pagi awak bangun ketika berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana ila nusyur, badan kau sehat. Tak ada yang menyebabkan sakit kepala karena masalah lah habis wa maafkan sadunya. Masalah orang lain memaafkan awak tidak tuh urusannya bu. Yang jelas awak duluan ikhlas memaafkan salah semua orang lain. Barek bu, barek. Tapi hadiahnya surga. Nah, kalau mau ke surga harus kita demikian. Harus kita bersihkan hati kita. Ibu ya. Nah, ada bu? Alah. Tugas awak ibu-ibu hanya berusaha. Orang mau memaafkan kita atau berbagai itu tergantung hatinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan, kita hanya bisa memohon pada Allah untuk membolak-balikkan hatinya. Ibu, itu jangankan kita lagi bu, Nabi pun tidak bisa. Nah, membuat keluarganya kepada jalan yang benar. Ibu, kita hanya bisa berdoa, mungkin lawak coba dengan nasihat baik-baik, tidak mempan, wa ulang balik tidak mempan juga. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah atau kembalikan hati kami ini kepada jalan-Mu. Nah, ala dinika kepada agamamu, wa ala ta'ati kepada taat kepadamu. Boleh pun nanti bacakan, ya Allah si fulan ko sadarkanlah inyo, balikkanlah hatinya kepada jalan yang betul, balik yang baik. Nah, jadi awak minta karena satu lebu, termasuk pada anak kita nih. Nah, jadi berdoa yang terakhir karena awakku hanya bisa memancing hidayah, tapi magi hidayah kita tidak punya kemampuan gitu. Nah, selagi maksimal kerajuan, insya Allah Allah sudah tahu itu dulu. Nah, ya. Nah, jadi beko diulah beko ndak amanya sakit. Lo kapal ibu beko kan jangan menetel ibu. Rugi lo kan. Awak pasonya minta mau elok-elok lah ndak mau biar aja bu. Awaklah berusaha. Tapi ndak boleh putus asa ibu. Apalagi kepada keluarga yang dake enak. Karena awak ditunjuk anda mau, ndak boleh bu putus asa. Tetap berusaha dan terus berdoa mudah-mudahan nanti Allah balikkan hatinya.
Makanya orang-orang yang banyak dosa kadang tuh kalau hatinya lah balik tuh eloknya kan, taat jadi orang-orang solehnya karena Allah sudah balikkan hatinya. Yang punya hati adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang balikkan. Coba. Ya. Baik, terima kasih yang dimuliakan Allah. Inilah mungkin untuk kita sampaikan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan dan banyak maaf atas yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.